Pagi, selamat kita berkumpul, bersekutu, memuji besarkan nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi semua kita jemaat yang ada di tempat ini. Dan selamat datang juga buat Bapak hamba Tuhan Evangelis Saul Simatupang yang sebentar akan mulai kita kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita mau menyembah Tuhan, bersekutu meninggikan nama Tuhan. Kita akan buka ibadah kita dengan doa dan minta kesediaan hambanya Bapak Franky untuk doa pembukaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau datang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kita perbuat, kita mau berbuat dengan segenap hati jiwa, akan beri kekuatan diri kita. Mari kita mau menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum dia memberikan yang terbaik, sebelum dia menyatakan kasih kuasa, pengurapan, pengajaran kebenaran firman-Nya, hadirat kemuliaan-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Janji firman-Mu, Kau memberikan kami kunci kerajaan surga, sebab apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan kami gereja-Mu, kekasih Tuhan, ya hamba-hamba-Mu, umat pilihan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Di tempat ini bersatu hati dengan keunity yang kuat. Bersama-sama Tuhan kami berdoa, meminta, mohon berseru Tuhan, untuk segala sesuatunya yang kami inginkan hidupkan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami meminta apa saja, kami percaya permintaan kami akan dikabulkan. Karena janji firman-Mu di mana dua tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Kau hadir Tuhan. Engkau siap mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Rawat jiwa kami Tuhan, sehingga roh kami menjadi bersemangat. Kami bisa bangkit Tuhan di hari-hari yang tidak menentu ini. Kami bersyukur kasih setia kebaikan kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana ada karena kebaikan Tuhan. Selayaknya Kau ditinggikan, dipuji. Selayaknya Kau diinginkan, dirindukan untuk kehidupan kami pribadi. Karena tidak ada lain hanya situ pribadi, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kami kekuatan yang baru, berikan kami pengharapan, penghiburan yang sejati. Terima kasih kami kuat di dalam Tuhan, dan kami mau kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjauhkan diri kami dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi kami mau saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Bapa, kasih karunia yang ada yang Kau berikan bagi kami itu cukup, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kau sudah hadir di tempat ini, kami siap memberikan yang terbaik. Pujian, penyembahan, hormat, syukur kami, segala hati jiwa untuk beri kekuatan hidup kami. Kami mempersembahkan di pagi siang minggu yang indah ini dalam ibadah raya Gereja Betel Indonesia, Jemaat Betalia Grace Jubilee kepunyaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang ambil alih campur tangan, maka semuanya menjadi aman, baik dan lancar, dan kemuliaan Engkau nyatakan. Berkat yang berlimpah Kau curahkan di tempat ini. Pribadi lepas pribadi urapi dengan damai sejahtera, sukacita, pengharapan hidup sejati dari Tuhan. Mari urapi setiap perayaan mimbar-Mu yang kudus, yang Engkau utus untuk melayani mimbar-Mu ini Tuhan. Baik yang memimpin pujian berlepas singa, yang memimpin alat musik keyboard Tuhan, bahkan yang menjalankan kolektah, yang berdoa, dan lebih hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman Allah. Bapak Pendeta dan Jemaat Tuhan, Saul Simatupang, mari urapi dia dengan urapan pengajaran, sehingga firman Kristus yang keluar akan menyehatkan, menguatkan hati batin roh kami Tuhan. Terima kasih jemaat yang sudah hadir. Biar damai sukacita turun atas mereka. Jemaat yang di perjalanan, maka perayaan Tuhan masih ada di perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka. Pintu surga, yaitu kerajaan Allah di GBB ini, terbuka lebar-lebar untuk orang-orang yang siap. Tuhan akan kirim karena nama-Mu ditinggikan, Engkau dipermuliakan di gereja ini. Kenapi janji firman-Mu, Engkau akan menarik datang banyak jiwa-jiwa dan akan melakukan bagian kami. Kami terus beriman dan dipercaya sepenuhnya, maka Tuhan akan bertindak, akan melakukan apa yang kami minta, mohon doakan. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dalam ibadah ini, melalui pelayanan mimbar Tuhan. Hamba-Hamba-Mu urapan pelayanan khusus Tuhan, sehingga mereka dapat mempermuliakan dengan tugas bagian karunia, panggilan mereka yang Tuhan berikan untuk mereka kobarkan, lakukan
terpujilah namamu. Kami mulai ibadah ini dari awal menengahnya hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama. Haleluya, Bapak Ibu, mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan di tempat ini. Kita percaya bahwa Dia hadir di tempat ini yang memulihkan setiap kehidupan kita. Kita yang datang dengan masalah kita, kita yang datang dengan sakit penyakit kita percaya saat kita kembali kita menerima mujizat daripada Tuhan. Haleluya, mari kita sembah di saat ini Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Yesus,
setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau melihat setiap kami Bapa yang ada di tempat ini. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Engkau tahu setiap masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjadi jawaban atas setiap pribadi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji meninggikan nama-Mu Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, saudara yang siap untuk memuji-muji Tuhan. Mari kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan ya Bapak Ibu. Haleluya, kita akan lebih lagi memuji-muji Tuhan. Saya semuanya mari kita bangkit berdiri. Kita kasih salam saudara-saudara kita di samping kanan kita. Happy Sunday. Kita mau nyanyikan katakan Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Masuk Tuhan dengan bersyukur. Musik
Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kasih kuasa dan kebaikan Tuhan. Saat ini waktu dan tempat yang dipersilakan. Haleluya. Mungkin yang baru pertama kali mungkin ada yang ingin bersaksi atau memberikan kata-kata ajakan untuk memberkati setiap kita jemaat tempat ini. Ada Bapak Ibu. Haleluya. Baik, terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur Bapak Ibu, shalom. Gereja Betel ya Bapak Ibu ya. Saya dari Gereja Kristen Kudus Indonesia GKKI Denpasar Bali. Saya dari Denpasar ada di sini bersama dengan rekan kami nanti pembicara Pak Saud Matupang. Kami mendampingi beliau dan setelah ini kami ada acara di UKI. Nanti Bapak Ibu yang mau ikut juga boleh. Nah Bapak Ibu, saya juga seorang evangelis, saya seorang penginjil. Bersyukur boleh ada di tempat ini. Saya mungkin mau bagikan kesaksian untuk menguatkan kita bahwa termasuk tadi saya membaca yang di depan, mengetahui firman Tuhan itu baik, tapi yang menghidupi dan melakukannya itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, itu yang terjadi banyak hari-hari ini di tubuh anak-anak Tuhan. Tahu firman, apalagi bahasnya di Gede Tua, ya kan? Tahu Alkitab, tapi nggak banyak yang melakukannya. Tuhan menginginkan itu kita baca tiap hari, mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Sama seperti kami juga pebisnis, tetapi dimanapun kami berada, sebelum kami mengerjakan bisnis kami selalu mencari Tuhan dan beribadah. Tapi karena Pak Saud ada di sini menyampaikan firman nanti, sehingga kami datang ke sini sekalian gitu. Karena nanti kami mau langsung ke UKI ada acara. Bapak Ibu, mungkin yang mau saya saksikan adalah bagaimana hari-hari ini banyak jiwa membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan kita, anak-anak Tuhan. Mungkin saya mau perkenalan dulu ya, sudah tadi ya, dari Denpasar Bali. Namanya kali ya, Bapak Ibu, nama saya Andi Manulang, saya orang Batak, tapi saya tinggal di Denpasar Bali. Bapak Ibu boleh datang ke Bali. Di Bali bisnis saya rental mobil. Bapak Ibu nanti bisa sewa mobil sama saya. Ya nanti boleh diminta nomor telepon juga boleh ya. Itu perkenalannya, saya lupa langsung digas dulu. Ada diskon. Ya? Ada diskon. Ada diskon pasti Pak. Silakan. Nanti boleh diminta nomornya atau boleh dicatat. Saya bisnis rental tour travel di sana, yang mungkin bisa saya perkenalkan ke Bapak Ibu dari sini. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau saya saksikan adalah hari-hari ini kita dibutuhkan Tuhan menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Orang itu lihat Yesus, nggak datang Yesusnya kayak dulu langsung Bapak Ibu. Yesus akan lihat, orang akan lihat Yesus di hidup kita, dari teladan hidup kita, dari keimanan kita dan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali orang tidak tahu jalan, melihat kehidupan yang carut marut. Di sini kita dibutuhkan sebagai anak Tuhan memberikan jalan itu, menunjukkan jalan itu, Yesus, jalan keselamatan yang kita nyanyikan tadi. Nah, saya juga seorang penginjil, memberitakan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Setiap Senin saya buat live doa kesembuhan Bapak Ibu. Tuhan memberikan kuasanya melalui hambanya, jadi boleh nanti di follow juga TikToknya, boleh di Heaven Ministry atau Evangelis Andi Manulang. Tiap Senin saya live doa kesembuhan, doa kelepasan, doa kesembuhan. Nah Bapak Ibu, ini yang saya mau saksikan bahwa sebenarnya kita harus jadi terang itu sendiri. Mari kita berlomba-lomba. Saya menyaksikan ini di sela-sela semua kesibukan dan pekerjaan dan usaha saya memberikan hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya memberikan hati dan memberi waktu untuk membawa kelepasan, kesembuhan kepada orang-orang yang terikat dan terbelenggu. Bapak Ibu, beri hati saudara kepada Tuhan, beri hati kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan kita bawa kabar keselamatan, kabar kelepasan kepada jiwa-jiwa. Jadi cuma mungkin hari Senin ini saya nggak bisa live karena saya masih di sini sampai Selasa malam. Saya ganti ke hari Kamis. Nah, sebentar saja waktunya Bapak Ibu yang saya mau saksikan bahwa ketika saya dengan segala kesibukan pekerjaan, kesibukan usaha, tetapi saya tetap memberi hati dan waktu saya untuk jiwa-jiwa, menginjil, memberitakan firman, mendoakan orang sakit, memulihkan keluarga-keluarga yang rusak. Ada sukacita dan damai sejahtera yang saya rasakan dalam hidup saya.
ada capek sih, letih, lelah, capek banget. Bayangin kita udah capek melayani, nggak dapat uang 1 rupiah pun gitu ya. Kebetulan saya melayani tidak terima uang sama sekali. Dan kalau dikasih pun saya sumbangkan ke teman-teman saya hamba Tuhan yang lebih membutuhkan. Kebetulan saya sudah punya usaha gitu ya. Jadi saya minta sama Tuhan, berkati aja usaha saya Tuhan, semua pelayanan saya kasih free gitu ya. Nah, jadi penginjilan, pelayanan, doa kesembuhan, semuanya free saya kasih. Baik yang online, baik yang offline, semuanya free untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Nah, mungkin semangat ini yang boleh saya saksikan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mari kita terus melakukan amanat agung, bersaksi untuk jiwa-jiwa, bawa nama Tuhan, bawa nama Yesus untuk melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dan terbelenggu. Kita semua bisa dipakai tanpa memandang latar belakang. Saya sebelum dilantik juga menjadi evangelis, saya juga sudah jadi menginjil. Ya, sebelum saya selesaikan sekolah STH juga saya sudah menginjil. Saya juga sudah mendoakan dan menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Artinya Bapak Ibu nggak perlu harus jadi evangelis, nggak perlu harus jadi pendeta untuk melayani. Tapi kalau itu dipanggil Tuhan, mari lakukan. Tetapi yang mau saya bagikan semangatnya, saya saksikan adalah di sela-sela seluruh waktu hidup kita, berilah hati untuk melayani Tuhan. Kuduskanlah hidup ini untuk Tuhan. Karena apapun yang kita miliki, semuanya pasti kita tinggalkan tepat pada waktu Tuhan. Sebelum terlambat, mari siap semua untuk dipakai Tuhan. Gereja kita saya nggak tahu, ini kan masih sepi, ya kan? Harus menginjil Bapak Ibu, harus menginjil. Nggak boleh lagi sepi seperti ini, harus ramai, menangkan jiwa-jiwa. Harus menginjil, harus bersaksi untuk itu Tuhan panggil kita. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mengajarlah mereka apa yang telah diajarkan Tuhan. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Makanya pemberita-pemberita firman Tuhan pasti rata-rata bisa buat mukjizat. Karena ayat itu menyertai. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, kesaksian saya adalah beri hati kita, beri hidup kita, khususkan hidup kita untuk Tuhan. Boleh bekerja, boleh berbisnis, boleh apapun. Tetapi tujuan hidup kita adalah untuk melakukan amanat agung, perintah agung, memberitakan nama Tuhan Yesus, bahwa Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang agama, dan cuma Yesus jalan ke surga, nggak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, nggak usah kita repot-repot. Apalagi saya cukup mikirin usaha bisnis aja, dapat duit sudah selesai. Tapi karena nggak ada jalan yang lain, cuma Yesus jalan keselamatan, jalan kebenaran. Tertulis di Yohanes 6 ayat 14, ya kan? 14 ayat 6 atau 6 ayat 14, Pak? 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ini gak cukup dipegang sendiri, kasih tahu sama teman kita, kasih tahu sama saudara kita, bahwa supaya dia tidak menyesal. Dia terima atau enggak masalah Bapak Ibu. Nanti kalau dia sudah dengar, dia gak terima, waktu dia masuk ke penghukuman, dia gak menyesal lagi. Kemarin si Andi Mandelang sudah kasih tahu, kemarin si ibu ini sudah kasih tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui nama Yesus Tuhan. Tidak ada. Itu tertulis. Dan firman Tuhan berkata di Markus 16 ayat 16 juga berkata, beritakan nama Yesus. Yang percaya dan dibaptis akan selamat. Yang tidak mau percaya akan dihukum. Akan dihukum Bapak Ibu. Nah, kasihan mereka saudara kita kalau dihukum bersama-sama dengan kita setiap hari, ya kan? Tapi mereka akan dihukum cuma karena kita nggak mau memberitakan, karena kita takut ditolak. Hari ini saya bersaksi sedikit dan memberikan motivasi, mumpung saya ada di sini. Nanti setelah ini boleh tukar-tukar nomor telepon, Bapak Ibu boleh datang kembali, boleh lebih akrab lagi, boleh follow TikToknya dan yang lain-lain. Tetapi hari ini bersyukur Tuhan kirim kami ke sini untuk memberikan sedikit motivasi buat Bapak Ibu. Jangan lupa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dimanapun kita berada, jadilah kita berkat. Dan mumpung saya ada di sini dan kami ada di sini dan tadi diberikan kesempatan, saya hanya berusaha untuk jadi berkat Bapak Ibu. Capek banget berapa hari ini bekerja keliling dari sehat dan lain-lain. Nanti juga kami kami acara, tetapi karena diberi kesempatan, saya berusaha membagikan semangat dan api yang ada pada saya. Anak Tuhan, orang Kristen harus menyala Bapak Ibu. Orang dunia aja berani bilang, menyala bosku katanya. Masa anak Tuhan gak menyala? Harus menyala. Amin.
harus menyala, menangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Ingat, Tuhan gak pernah suruh kita jadi orang kaya. Tuhan gak pernah suruh kita jadi orang hebat. Tuhan gak pernah suruh kita jadi pendeta. Tuhan gak pernah suruh kita jadi apapun. Tapi kalau memang dipanggil, lakukan. Tapi Tuhan suruh di Alkitab, beritakanlah nama Yesus. Itu tugas kita semua. Mau pendeta, mau tidak pendeta, mau jemaat biasa, mau yang punya jabatan di gereja, semua harus memberitakan nama Yesus. Kabar baik, kabar keselamatan, yaitu Injil. Agar dunia ini mengerti, tidak tersesat dibuat setan iblis yang nanti semua masuk ke dalam neraka. Kita beritakan itu, jangan takut, beritakan saja. Kasih tahu saja, diterima syukur, enggak apa-apa. Karena tugas kita disuruh Tuhan Yesus hanya memberitakan. Demikian Bapak Ibu, lumayan waktunya, kayaknya ada 10 menit, mohon maaf. Ambil waktunya, kiranya mudah-mudahan memberkati. Semoga kita semua semakin terbangun dan semangat dan menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kita senantiasa untuk selalu memberitakan Injil, apapun tugas tanggung jawab kita tetap terus mau memberitakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran ke surga. Haleluya. Tuhan berkati buat Bapak Andi Manulang dalam pekerjaan, keluarga, dan dalam pelayanannya. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Namun sebelum itu, mari kita sambil berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, kami sudah diberkati oleh kesaksian Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau memberi persembahan kami yang pertama Tuhan, kami mau memberi dari sedikit yang ada pada kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau senantiasa memberkati Tuhan, besar kecilnya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak melihat nilainya Tuhan, tapi Engkau melihat Bapa setiap kesetiaan kami untuk memberi Bapa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Hari kita akan memberikan korban persembahan dan korban persembahan akan dijalankan. Kita akan berjalan Allah Subhanahu. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin. Dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
kembali kita dengan sikap penyembahan kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita diisi kembali dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang akan berbicara, yang akan menegur kita, yang akan membentuk kita untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau luaskan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami telinga seorang murid Tuhan, dan hati sebagai hamba Tuhan kami setia melakukan setiap firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia.
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Surgawi, pada siang hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami datang padamu, sehingga Tuhan kami berkenan di hati-Mu dan kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Surgawi, pada siang hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Masih begitu banyak hal yang belum kami pahami dalam kehidupan ini Tuhan. Biar Kau mengajar kami untuk kami lebih mengerti dan kami bisa menang dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami bisa menang dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Bapak, kuduskan, sucikan kami semua, terkhusus hamba Tuhan, layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, bukan hamba. Pakai hamba untuk memuliakan nama-Mu ya Yehova Israel. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom. Hari ini kita agak berkurang ya dari bulan yang lalu. Semoga ke depan akan semakin lebih banyak lagi. Amin. Amin. Ini yang hadir baru berapa nih? 5.000 jiwa. Baik, hari ini saya datang bersama teman-teman. 2 dari Bali, 1 dari Samosir. Para pengusaha yang dari Bali itu tadi pengusaha showroom mobil yang barusan ngomong, Pak Pastor, belum ya? Evangelis Andi Manulang. Yang dari Samosir, preman Samosir. Dia di perusahaan kami direktur ya, peringkatnya direktur, Bapak Rudianto Situmorang. Yang satu lagi teman saya, beliau sebenarnya Hindu ya, tapi beliau mau datang untuk bersama-sama kami. Beliau leader Bali juga, penulis buku, banyaklah pokoknya beliau ini. Penulis buku, pengusaha burger, adiknya ponakannya Pak Jerawacik, mental Kostel, namanya Om London. Baik, terima kasih Ibu Gembala. Saya juga bersyukur hari ini dipercayakan lagi untuk bawa firman di sini, firman Tuhan. Ya, yang belum kenal sama saya kenalkan lagi, nama saya. Kalau nama baptis saya Daud ya, kalau lengkapnya jadi Daud Saud Selamat Pardomuan Simatupang, panjang dan lebar ya. Ya, Daud Saud Selamat Pardomuan Simatupang, bisa dipanggil Pak Daud, bisa dipanggil Pak Saud. Anak saya namanya Nela, bisa dipanggil juga Bapak Nela. Marga saya Simatupang juga bisa dipanggil, biasanya kalau orang Batak dipanggil marga Bapak Simatupang gitu ya. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini saya berpikir apa yang saya mau bawa firman Tuhan ya di hari Minggu nanti, karena saya sibuk sekali. Kebetulan perusahaan kami saat ini sedang gencar-gencarnya promosi pelebaran bisnis ke seluruh Indonesia. Jadi selama 4 hari ini saya capek sekali sebenarnya, dan menyiapkan firman Tuhan baru kemarin. Apa saya pikir ya? Saya pikir yang ini
Tapi seolah-olah ya Tuhan tuntut saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan kita baca pada siang hari ini. Baik, sebelumnya mungkin yang belum kenal sama saya juga, saya lahir di Jakarta, besar di Palembang. Umur 5 tahun keluarga kami berangkat ke Palembang tahun 76. Saya lahir tahun 71. Tahun 81 ya, saya lupa. 81 atau 71? 71. Iya, jadi umur 5 tahun saya pindah ke Palembang sampai lulus SMA, kemudian lulus berangkat ke Jakarta dengan keyakinan saya pasti sukses. Saya pasti sukses, ya kan? Ternyata ngelamar sana ngelamar sini nggak ada diterima-terima. Terpaksa jadi kuli bangunan. Kemudian saya kuliah sambil ngamen. Jadi sempat saya berjuang selama lulus SMA itu tahun 90 sampai tahun 2000, berarti kurang lebih 10 tahun, 11 tahun. Saya merasa Tuhan itu kayaknya nggak sayang sama saya. Saya yakin pasti sukses, saya yakin pasti berhasil. Tapi kok keadaannya ngelamar kerja 30 perusahaan nggak ada yang diterima. Terpaksa jadi kuli bangunan. Di kuli bangunan juga yang paling rendah, ngaduk semen. 3 bulan kena DGN kalau orang Jawa bilang. Sakit pinggang itu. Jadi bungkuk sakit, noleh sakit. Akhirnya diurut sama keluarga dan bisa lanjut lagi ngulinya sampai mungkin 7 bulan waktu itu saya nguli. Kuliah, sempat jadi marketing, kemudian kuliah sambil ngamen di kampung rambutan. Mungkin salah satu dari Anda mungkin lihat saya waktu itu ya, nyanyi lagu Turop Sambadi. Ya, tahun 2000 saya ngamen itu 93, 94, 1 tahun, 92, 93 ngamen. Dan kacaunya hidup saya, siang ngamen dapat 10.000, 15.000, malamnya main judi. Siang ngamen, kuliah, malamnya main judi. Jadi saya dari dulu itu memang nggak tahu ya, mungkin setan dari keluarga kami, dari bapak itu, bawaan dari situ. Bapak saya kan juga hobi main judi dulu. Saya juga selalu kalau main judi itu selalu tertantang gitu ya. Saya SMP sudah bandar dadu bapak itu. Koprok. SD judi lawan saya bapak-bapak. Saya masih SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, kalau main kartu itu lawannya bapak-bapak. Ya, puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Saya sih mulai menyatakan bertobat itu sekitar 98 lah. Perkiraan saya 96, antara 96 di apa? Saya menyatakan saya mau bertobat gitu loh waktu itu. Nah, jatuh bangun. Tahun 2000 saya putuskan, nah di situ saya total. Saya putuskan saya nggak mau lagi hidup biasa. Tahun 2000. Tahun 2000 saya putuskan saya nggak mau lagi hidup biasa, saya mau hidup luar biasa. Bagaimana caranya biar hidup luar biasa? Bekerja luar biasa, berdoa luar biasa, bercita-cita luar biasa. Semua saya kerjakan luar biasa. Saatnya tiba, saya yakin saya akan jadi orang luar biasa. Bapak Ibu, semenjak saya putuskan saya tidak mau lagi hidup biasa, mulailah saya juara 1 lomba masak nasi goreng, juara 1 di motor Honda, juara 1 apa waktu itu ya? Oh ya, bukan juara 1, juara 3 tenis meja RT. Mulai saya juara 1 dan terus walaupun masih jatuh lagi ya, saya merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga kehidupan terus naik walaupun memang nggak langsung naik terus, tapi
turun naik lagi, turun naik lagi. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang firman Tuhan di Yohanes 11. Ada 4 tahapan saya mau berbagi sama Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6, Yohanes 11 ayat 11 sampai 15, kemudian ayat 21 sampai 26, dan ayat 40 sampai 44. Kita baca dulu sama-sama semua, baru kita mau bahas. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat Bapak Ibu? Judulnya Lazarus dibangkitkan. Firman Tuhan ini sangat biasa sekali, sudah sering mungkin didengar, tetapi hari ini kita coba pelajari, kita coba dalami dari sudut pandang saya ya, dengan pimpinan Tuhan juga semoga ya. Lazarus dibangkitkan, sama-sama kita baca ayat 1 sampai 6. 1, 2. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Maria. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Keduanya perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Oke, 1 sampai 6. Kemudian kita lanjutkan 11 sampai 15. 2, 3. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk melanggar dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Kemudian kita baca ayat 21 sampai 26. Ayat 21 sampai 26, 23. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kemudian ayat 40 sampai 44. 40 sampai 44, 23. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya menutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka,
bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini yang saya mau bagikan sama Bapak Ibu adalah seringkali kita dalam hidup ini merasa sudah terlambat. Seringkali dalam hidup ini kita merasa sudah tidak ada lagi jalan pulang. Nasi sudah menjadi bubur. Itu seringkali kita dalam hidup ini. Tapi pada hari ini Tuhan mau mengatakan sama kita melalui firman Tuhan pada hari ini, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Amin Bapak Ibu. Sudah terlambat, udah mati, mau diapain? Udahlah, udah mati. Kalau kemarin datang, doain mungkin sembuh. Sekarang udah mati, mau apa? Kata Tuhan, Dia melakukan itu untuk biar kamu percaya. Ya. Di ayat 11 sampai 15 tadi ya. 11 sampai 15 tadi. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi keadaan itu, keadaan kita yang rasanya sudah terlambat, yang rasanya sudah hancur, yang rasanya sudahlah, sudah game over lah, udahlah. Itu membuat Tuhan sedang mengajari kita untuk kita percaya Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama ayat 1 sampai 6 yang saya catat di sini adalah Tuhan mengetahui segala sesuatu dan pasti akan menjadikan semua rencananya baik. Tuhan mengetahui segala sesuatu dan pasti akan menjadikan semua rencananya baik. Kalau kita simak tadi ayat ke-6 kalau nggak salah, ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sudah tahu, udah dengar sakit, malah sengaja, Bapak Ibu. Sengaja Tuhan Yesus nggak datang. Nah, inilah juga yang saya hadapi tahun 2021 sampai 2023. Saya merasa apa ya? Baca firman sudah, semuanya sudah saya lakukan. Main cewek enggak. Tuhan apa yang salah sih? Tapi saya nggak pernah mau lagi nyalahkan Tuhan sih, nanya aja gitu. Ya, dalam hidup saya berapa kali saya jatuh, saya akui dan saya tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kalau kita jatuh ya wajar kalau kita dihukum. Tapi ini kok enggak, ini kayaknya ada apa? Saya pimpin perusahaan dengan baik. Kenapa Tuhan? Saya jujur ketika itu Bapak Ibu, ketika 2021 sampai 2023, kadang-kadang saya pengen mati rasanya. Pengen mati bukan mau bunuh diri ya, udah tahu kalau bunuh diri udah pasti masuk neraka ya. Mau mati itu Tuhan udah cabut aja lah segera nyawa lah. Hidup kok gini amat ya kan. Utang dam truk saya setiap bulan cicilannya 600 juta per bulan. Kadang cuma dapat 400 minus 200. Kadang cuma dapat 350 minus 250. Nangis lagi, bulan depan nangis lagi sama Tuhan. Bulan depan nangis lagi 2,5 tahun. Hidup kayaknya mau mati aja rasanya. Itu yang saya alami selama 2021 sampai 2023. Di samping perusahaan saya yang sudah jalan, yang saya bilang jaringan perusahaan multi level marketing, ini sudah berjalan dengan baik. Karena COVID, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pertemuan, saya mencari jalan, nggak minta apa, nggak tanya Tuhan, cari hikmat sendiri.
Wah, kalau kayak gini nanti perusahaan nggak akan jalan ini, perusahaan akan mati nih. Ya sudah, main dump truck ngangkut bauksit, ngangkut batu bara dari 4 tambah lagi sampai 20, dan itu kredit semua. Akhirnya sakit kepala setiap hari. Mau dipulangin, sayang ruginya banyak. Enggak dipulangin, kepala sakit setiap hari. Akhirnya perusahaan jaringan pun kurang berkembang, dan perusahaan dump truck ini bikin sakit kepala. Tuhan Yesus sengaja 2 hari nggak datang ketika diberitakan bahwa Lazarus sakit. Saudara dari Marta dan Maria sakit. Yang kedua, ayat 11 sampai 15 yang saya catat di sini adalah kadang-kadang maksud Tuhan A. Maksud Tuhan itu A, tapi kita menafsirkannya B. Dan Tuhan mengkondisikan keadaan agar kita belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan mengkondisikan keadaan agar kita belajar kepada Tuhan. Ya, kalau dibaca di ayat 11, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Maksud Tuhan ngomong sama murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Tapi murid-muridnya menafsirkan, oh ya, kalau dia tidur pasti dia akan bangun, dia akan sembuh. Kadang-kadang kita mendengarkan perintah Tuhan ataupun suara Tuhan, maksudnya A, kita nafsirkan B. Ini juga yang membuat kita kadang-kadang juga berputar-putar di tempat, nggak maju-maju. Tapi Tuhan juga pasti akan menuntun kita. Ada kejadian ekstrim dulu. Saya waktu masih bujangan, masih doli-doli kalau orang Batak bilang, masih bujangan, saya pernah seperti mau dihinggapi roh jahat. Saya bergumul, saya berpuasa. Dan waktu itu seolah-olah saya itu digerakkan Tuhan untuk pergi ke gereja Mawar Saron dari Cibinong Citerep. Singkat cerita, di tengah jalan, saya jalan kaki waktu itu mau ke Mawar Saron. Saya jalan kaki, di tengah jalan dihadang oleh beberapa preman. Karena saya waktu itu nanya, tapi nggak jelas lah bisa dibilang waktu saya nanya, dan mereka marah. Tangan saya dibakar pakai korek api yang gas itu. Kamu mau mati? Iya, saya bilang, kalau memang saatnya mati, saya bilang iya. Diambil korek api terus. Mungkin ada 2 menit atau 1 menit terus. Mestinya udah sakit kan? Ini enggak, saya nikmati aja. Kejadian ekstrim. Kau mau mati? Iya. Oh, ayo kata, kalau mau mati. Dibawa ke tengah jalan. Tapi waktu itu saya sedang berpuasa di dalam Tuhan ya. Itu. Walaupun banyak hal-hal yang kurang masuk akal, tapi saya waktu itu berjalan di dalam Tuhan. Itulah makanya walaupun saya dibakar, itu enggak kebakar. Itu cuma ngelopek aja, besok-besoknya itu ngelopek gitunya, kulitnya. Itu. Artinya yang mau saya katakan di sini adalah selama kita di dalam Tuhan, salah ataupun benar, Tuhan membela kita. Kalau kita di dalam Tuhan. Tadi ya, Tuhan bilang A, kita ternyata menerimanya B, gitu ya. Dan dikatakan di sini bahwa syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian, ayat 15, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saat ini saya di posisi
yang Tuhan katakan ini. Kejadian selama 2,5 tahun, kalau ini kan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari ya, 2,5 tahun untuk saya belajar percaya. Bapak Ibu, saya tidak tahu, ya, saya orangnya sanguin ya, saya orangnya ekstrovert gitu, terbuka saja saya orangnya, nggak terlalu nggak terlalu, oh ini nggak boleh, jangan nanti orang tahu gitu. Saya orangnya lebih ekstrovert orangnya. Perusahaan kami saat ini siap-siap mau jadi startup, Bapak Ibu. Mungkin inilah juga proses yang saya alami 2,5 tahun. Saat ini Tuhan mau katakan untuk menguji, untuk saya mengerti bagaimana bersama Tuhan. Nanti kami akan ada pertemuan di UKI yang hadir beberapa profesor, doktor, kemudian juga Pak London ini. Kurang lebih 850 yang hadir, 800 sampai 850 yang hadir di UKI. Kalau Anda mau datang juga boleh, dikasih makan yang banyak ya. Ada empal sapi, ada bakso, ada roti, gratis. Ya, kalau Tuhan izinkan ke depan, saya perkirakan sih tahun ini kita sudah mulai masuk ke startup dan tahun depan kita sudah jadi startup bersama raksasa, semoga. Jadi kadang-kadang Tuhan sengaja 2 hari gak datang, Tuhan sengaja membiarkan Lazarus mati dulu untuk dia menyatakan kemuliaan. Untuk kita bisa mengerti bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kata terlambat, bahwa di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang penting kita sabar berproses. Ada satu firman Tuhan mengatakan, pokoknya kurang lebih saatnya pasti tiba, kita akan menerima upah apabila kita, yang penting kita tidak kecewa, yang penting kita sabar menantikan mujizat Tuhan itu. Ayat 21 sampai 26, saya catat di sini, Marta berpengharapan kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan bahwa siapapun yang percaya pasti akan mendapatkan mujizat. Marta berpengharapan kepada Tuhan, dikatakan di ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta yakin bahwa Tuhan Yesus kalau minta kepada Bapa, Bapa akan kasih. Marta berpengharapan. Bagaimana dengan kita? Apakah pengharapan kita sudah semakin pudar atau pengharapan kita tetap kuat? Tapi firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, siapapun yang berpengharapan kepada Tuhan, saatnya pasti akan menerima mujizat. Dan terjadi mujizat, Bapak. Di dalam Tuhan, saya lahir besar di HKBP, Bapak. Tahu HKBP ya? Kuliah Kristen Batak Protestan. HKBP, bapak saya Parhangir. Kami di HKBP itu ada namanya Malua. Jadi ada baptis, itu namanya Sidi kalau saya, baptis, percik. Kemudian setelah dewasa, setelah umur berapa, 15, 16, namanya Malua. Malua itu kalau sekarang, kalau di kita namanya apa ya? Bukan, di karismatik. Enggak ada. Enggak, pelepasan. Bukan, enggak ada ya. Ya, jadi waktu Sidi, waktu Malua, waktu Sidi, saya dapat seperti hatas sipasimak. Jadi ayat yang untuk saya gitu.
yang didapat oleh hamba Tuhan, pendeta waktu itu. Dia memberikan ayat kepada saya, itu Lukas berapa dia? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau bahasa Bataknya itu lebih pas. Dangadong naso tarpatupa debata. Jadi kalau bahasa Indonesia sebenarnya itu tidak ada yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa disediakan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa diadakan oleh Tuhan. Dangadong naso tarpatupa debata. Kalau di bahasa Indonesia kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, cuma gitu aja. Jadi cuma mustahilnya aja, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau di bahasa Batak itu tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan itu dalam hal pekerjaan, dalam hal penciptaan, dan dalam hal apapun. Dan saya yakini itu juga terjadi dalam hidup saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Semua Tuhan bisa lakukan melalui hidup saya. Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, mujizat Tuhan sudah sediakan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Saya dibawa seolah diarahkan ke ayat ini. Saya berpikir apa memang di GBI Bethania Christ ya. Ada yang punya pergumulan ini, saya pikir gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kalaupun ada, hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa di dalam Tuhan nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Dan percayalah, firman Tuhan mengatakan kuk yang ku pasang itu ringan. Kadang-kadang kita yang merasa perasaan kita yang diadu-adukan oleh setan atau oleh diri kita sendiri, merasa tidak kuat lah, merasa stres lah. Saya salut sama abang saya. Abang saya Pak Angger, kami sekeluarga ada 5, 2 laki-laki 3 perempuan. Abang saya itu seberat apapun masalah, dia happy saja, enjoy saja selalu. Kalau saya enggak, kebalik. Masalah kecil pun saya pikirin aja. Sampai bawa tidur gitu, stres gitu kadang-kadang. Tapi ya kembali lagi ke firman Tuhan. Saya ingat firman Tuhan, bersukacita senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saya resepnya ini Bapak Ibu, kalau saya sudah diserang setan ataupun sudah agak kalung begitu, resepnya cuma gini: darah Yesus berkuasa. Darah Tuhan Yesus tutup bungkus saya. Udah gitu aja. Darah Yesus berkuasa. Darah Tuhan Yesus tutup bungkus saya. Darah Yesus berkuasa. Darah Tuhan Yesus tutup bungkus saya. Ini engkau setan, ini engkau iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. Gitu-gitu aja. Dan kemudian mulai enak. Pikiran saya mulai tenang. Dan itu kata-kata ajaib yang saya alami. Darah Yesus berkuasa itu adalah kata-kata ajaib. Saya pernah mau masuk ke jurang waktu itu naik motor bawa lompong. Lompong itu apa ya, talas, daun talas, banyak. Kalau di kilo mungkin ada 100 kilo lebih, 150 kilo tinggi. Turunan, jalan menurun, di depan itu jembatan. Turunan depan jembatan. Saya rem, kurang rem. Saya tekan remnya, belum. Jadi apanya itu, pernya itu jadi pokoknya pernya itu jadi konser, jadi selip lah gitu, karena terus saya tekan kan, malah nyongsor. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, masuk, cek. Kok gantung gitu ya? Rupanya ada akar. Tolong. Akhirnya orang datang nolong ya kan, ditarik ke motor saya, ditarik saya. Kalau nggak ada akar itu, selesai saya. Ya minimum nggak, mungkin kalaupun nggak mati ya patah tulang lah, gitu. Tapi mujizat terjadi. Tiba-tiba ada akar yang megang motor saya. Ada satu saat juga bolak-balik lah, sebenarnya banyak puluhan sebenarnya. Tapi yang cukup ekstrim itu satu. Kemudian dikejar anjing. Jadi waktu itu saya sama Nikodemus sama Agustinus Gadur, baptisnya di Nikodemus, boncengan pakai motor bebek yang itu, Astuti.
Astra 73. Tiba-tiba anjing ngejar saya. Yang pakai motor itu si Agus. Agus ini baru belajar motor. Itu aja mau gigit saya. Kuasa. Jadi itu motor begini. Ini bener-bener saya nggak apa ya. Motor tuh begini. Aneh gitu. Darah kuasa. Lewat akhirnya. Puji Tuhan. Ada suatu saat juga saya ada orang mau kena tabrak. Secara logika dia pasti kena tabrak. Karena kecepatan mobil dan dianya ke seberang itu udah nggak mungkin terhindar. Darah suka, dan kena tabrak benar. Tapi nggak apa-apa, bangun lagi dia. Nggak apa-apa. Dan banyak lagi yang lain kesaksian tentang darah berkuasa. Bapak Ibu, saya kemarin sama kakaknya Kamarudin. Beliau sekarang semenjak masalah Sambo sering kayak Kamarudin Simanjuntak. Kemungkinan dia datang nanti di UKIN, Pak Kamarudin. Jadi dia sering kayak sakit, dia sering kayak linglung gitu pokoknya. Kayak apa ya, pikirannya itu agak ngambang gitu. Saya bilang sama kakaknya Kamarudin, Ibu Ani namanya, bilang sama Pak Kamarudin, pokoknya kalau bingung, seolah-olah masih ada serangan setan, itu aja. Kata-kata aja, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus tutup mulut saya. Dan kemarin, ya saya lihat sudah mulai lebih bagus, dia lebih enak. Saya kemarin ke rumahnya juga. Saya dengar tadi dia baru pulang dari Tapanuli lagi. Saya undang dia, tadi baru saya WA tadi yang mau saya Tulang, saya manggil dia Tulang karena dia kan Simanjuntak. Opung baru saya Simanjuntak. Tulang, kalau nanti datanglah, Tulang kasih kata sambutan tuh, saya bilang sama Pak Kamarudin. Ya, jadi Bapak Ibu, saat kita berpengharapan sama Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi siang hari ini, di ayat 21-26, Marta berpengharapan kepada Tuhan, dan siapapun yang percaya pasti akan mendapatkan mujizat. Yang terakhir, cepat ya. Ayat 40-44. Saya catat di sini, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Walaupun secara dunia dan kenyataan sudah seolah-olah sudah terlambat. Ayat 40-44. Sudah terlambat, sudah tua, mana mungkin lagi bisa sukses, mana mungkin lagi bisa sehat kalau sakit, sudah terlambat, udah mati. Kalau masih hidup, masih ada kesempatan. Ini udah mati, udah terlambat. Bapak Ibu, siang hari ini sekali lagi Tuhan mau tekankan sama kita, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Walaupun kita merasa seolah-olah sudah terlambat. Mungkin lebih dari 20 kali atau 30 kali saya minta mati sama Tuhan. Di 2023 lah paling banyak saya minta mati. Tuhan cabut saja nyawa saya kayak gitu Tuhan. Sudahlah, saya udah gak kuat hidup. Satu hal yang saya itu orangnya dalam tanda kutip Bapak Ibu berintegritas. Kalau saya utang tuh wajib saya bayar. Kalau nggak saya bayar, saya rasanya nggak punya muka. Nanti orang bilang apa? Ya itulah, setan tahu kelemahan saya dan disitulah dia serang saya selalu. Aset saya banyak, tapi uang di rekening kurang lah bisa dibilang. Kalau nggak ada nggak mungkin. Karena minimumnya 500 juta harus ada di situ kan, untuk bayar cicilan, untuk gaji karyawan. Gaji karyawan paling nggak 100 sampai 150 juta. Gimana nanti orang lihat saya maju, tiba-tiba kere, bangkrut, udah cabut aja nyawa saya Tuhan. Saya merasa hidup sudah terlambat, terlalu parah. Saya menyalahkan Tuhan nggak mungkin.
Saya pernah, mungkin saya udah ceritakan dulu tahun berapa ya? 97, 98. Ada suatu peristiwa di mana saya merasa juga saya sudah bayar perpuluhan 30%. Saya sudah melayani Tuhan 1 minggu 5 kali. Kami gereja kami waktu itu 1 minggu 5 kali datang dan saya melayani gitar, song leader, melayani firman juga, tapi firman itu ya bukan mimbar gini ya. Firman di persekutuan. Tapi kok ini uang kok dilarikan orang? Tuhan, di mana keadilan-Mu? Mengapa kau biarkan begini Tuhan? Tuhan, aku gak terima Tuhan. Waktu itu saya ngomong begitu. Saya nangis. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, keadaan enggak lebih baik, keadaan bahkan lebih jelek setelah saya melakukan itu. Saya kapok nyala-nyalain Tuhan. Semenjak itu saya gak pernah mau nyalain Tuhan. Keadaan saya 2,5 tahun, saya rasakan goncangan-goncangan itu. Ya paling itu, mentok-mentoknya udahlah Tuhan, ambil saya, nyawa saya lah, udah. Puji Tuhan 2024 setelah saya lepaskan daftar. Jadi daftar itu sekarang saya sudah lepas. Memang masih ada 7 tapi saya udah gak peduli. Bahkan saya lebih fresh otak saya sekarang. Tuhan tuntun saya dengan luar biasa. Sehingga ya perkembangannya saya lihat semakin luar biasa. Ya saya minta doa sama Bapak Ibu juga. Perusahaan kami semoga juga semakin maju. Namanya Mercy, nanti suatu saat datang ke rumah Anda Mercy. Nah itu perusahaan yang dipercayakan Tuhan Pak Saud Simatupang. Bapak Ibu sekali lagi melalui firman Tuhan pada siang hari ini bahwa di dalam Tuhan tidak ada terlambat. Yang mulai down, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Dulu kalau bicara terlambat itu juga, dulu saya merasa begini. Saya yang namanya kerjaan, kuli sudah, marketing sudah, ini sudah, itu sudah. Kapan sih ngerasakan enak? Kapan sih kayak bos-bos itu punya mobil? Dan saya merasa, udah terlambat kayaknya, memang saya memang gini kayak bagian hidup saya ini, saya pikir gitu. Bapak Ibu, tahun 2000 saya mulai merasakan perubahan-perubahan. Saat saya putuskan, saya nggak mau lagi hidup biasa. Saya mau hidup luar biasa. Saya mau berdoa luar biasa, bekerja luar biasa, berbicara luar biasa, bercita-cita luar biasa. Saya kerjakan semua luar biasa. Selama kita bersama Tuhan, saya yakin Tuhan akan mengangkat kita semakin ke atas dan semakin ke atas. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Nggak ada niat lain selain kita untuk semakin tumbuh dalam Tuhan, meningkat dalam iman kepada Tuhan. Dipermuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Siang hari ini hamba sudah selesai berbicara. Kiranya firman-Mu terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami semua. Bapak, susah untuk kami, sebagian kami mungkin susah percaya bahwa semua sudah terlambat. Susah percaya bahwa tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tapi biarlah pada siang hari sentuh hati mereka Tuhan, dengan lembut, bahwa di dalam Engkau pasti pengharapan mereka tidak akan pernah sia-sia. Kau berkati gereja ini Pak. Kau berkati Pak Ferry. Kau berkati Ibu Gembala. Amin. Yes. Kau berkati pekerja-pekerja di sini. Amin. Biarlah gereja ini boleh semakin bertumbuh, memenangkan banyak jiwa. Amin. Menjadi terang di tengah-tengah Jakarta ini dan sekitarnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada siang hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yes.
berdua. Mari kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang baru ditabur Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kehidupan ya Tuhan Yesus Kristus. Seperti janji-Mu Tuhan, hamba-Mu akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin menabur di pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan yang akan memberkati pekerjaan Tuhan, dan Engkau kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu